Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Are you okay this morning? Have you breakfast this morning? I hope you okay. And I hope you breakfast every morning. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPS kita pada pagi hari ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mengetahui pengertian interaksi. Yang kedua, siswa mengetahui manfaat interaksi. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi secara sederhana merupakan hubungan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Misalnya, berhubungan dengan ayah, ibu, kakak, adik di rumah, dengan teman dan guru di sekolah, juga dengan orang lain yang ada di luar rumah. Pembelajaran ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adapun yang dimaksud dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu manusia diciptakan Allah dengan berbagai karunia. Salah satunya adalah naluri untuk hidup bersama. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Hampir semua kegiatan dalam hidupnya berhubungan erat dengan kehidupan manusia lainnya, baik di pedesaan dan di perkotaan, atau berhubungan dalam suatu kota, provinsi, dan negara. Semenjak lahir, manusia sebagai individu selalu berinteraksi sosial dengan sesama individu atau kelompok lain dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi sosial dengan orang lain. Misalnya, ketika berada di rumah, kita berinteraksi dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Di sekolah, kita berinteraksi dengan teman dan guru. Di lingkungan, kita berinteraksi dengan semua orang di lingkungan masyarakat. Baiklah, kita akan mempelajari interaksi sosial budaya. Silakan Anda simak video berikut. Interaksi antar manusia dan lingkungan. Kita masuk interaksi sosial budaya. Apa itu interaksi sosial budaya? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok dalam masyarakat. Pembagian interaksi. Interaksi terbagi atas dua. Yang pertama, interaksi secara langsung.
Yang kedua, interaksi sosial secara tidak langsung. Interaksi sosial secara langsung. Interaksi sosial secara langsung adalah interaksi yang dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Interaksi bisa melalui tatap muka atau melalui alat komunikasi. Contohnya, ayah berjabat tangan dengan tamu. Guru menerangkan pembelajaran di depan kelas. Anita bercakap-cakap dengan kawannya melalui telepon. Interaksi sosial secara tidak langsung. Interaksi sosial secara tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain melalui perantara pihak ketiga. Contohnya, ibu berpesan melalui Pak Sopir agar ayah segera pulang dari kantor karena saya kecelakaan. Yang kedua, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Rudi melalui adik saya. Bapak menyampaikan pesan melalui teman kerja hanya untuk disampaikan kepada atasannya bahwa ia tidak bisa masuk kerja karena sakit. Itulah contoh interaksi sosial secara tidak langsung. Interaksi sosial dapat berlangsung berupa yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, individu dengan kelompok, yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan individu, yaitu interaksi sosial ini hanya berlangsung antara satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, seorang anak yang melakukan interaksi dengan anggota keluarganya seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Dua orang saling bertemu kemudian mengucapkan salam, atau saling berjabat tangan, atau saling berkenalan, bahkan saling berdialog dan berdiskusi. Individu dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi antara seseorang dengan sekelompok orang. Contohnya, seorang guru yang sedang mengajar murid-murid di dalam kelas. Seorang ketua OSIS yang sedang memimpin rapat mengurus OSIS mengenai upaya penangkaran narkoba di sekolah. Yang ketiga, pengurus OSIS berusaha mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada masing-masing anggota OSIS. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini berlangsung antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Contohnya, beberapa orang pekerja perkebunan melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pengolahan hasil perkebunan. Yang kedua, dua kelompok manusia dalam perusahaan melakukan kontak sosial untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, pertandingan olahraga antar tim sepak bola. Yang keempat, pertemuan OSIS antar sekolah. Interaksi positif dan interaksi negatif. Bagaimana bentuk interaksi positif? Interaksi atau hubungan yang positif biasanya mengarah kepada persatuan. Interaksi atau hubungan yang negatif dapat mengarah pada perpecahan. Contohnya, interaksi yang mengarah persatuan antara lain sebagai berikut. Bekerja sama membersihkan kelas, berdiskusi dengan kakak di rumah, mengikuti kegiatan lingkungan rumah. Contoh interaksi mengaruh pada perpecahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyela teman yang sedang berbicara, mengganggu teman yang sedang belajar, merusak alat tulis adik. Oke, demikian pembelajaran kita. Untuk tugasnya, Ananda mengerjakan Ayo Berlatih yang ada di buku paketnya halaman 30 dan Ayo Berlatih halaman 31. Demikianlah pembelajaran kita tentang interaksi sosial budaya. Dapat kita simpulkan, interaksi adalah
Hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok dalam masyarakat. Interaksi bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Saya harap Ananda paham dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.